Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dodi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, alhamdulillah saya hari ini sehat. Daripada hari kemarin bagus, badan saya terasa pegal, sakit, panas. Oh ya bagus, bolehkah saya bertanya sesuatu bagus? Boleh Pak. Kebetulan ini pas ini hari ini saya kosong ini atau longgar Pak Dodi, karena tugas-tugas sudah alhamdulillah sudah kelar ini. Nah, bisa kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Terus dari obrolan ini kira-kira apa yang nantinya Bapak Dodi inginkan? Begini Pak Agus, saya ingin menemukan solusi dari Pak Agus. Ya. Mungkin setelah saya menceritakan bersama Pak Agus, mendapatkan satu pencerahan, mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang baik untuk dilakukan setelah percakapan ini, Pak Gus. Ya. Jadi gini Pak Gus, saya ini kan mengajar di kelas 8I. Ada satu siswa saya yang pada saat pembelajaran itu tidak semangat mengikuti pembelajaran saya. Bahkan dia tertidur Pak Gus dan bolos, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Ya. Nah, hal inilah yang membuat saya bingung harus berbuat apa, Pak Gus. Ya. Begitu, Pak Gus. Ya. Terus tadi itu Pak Dodi menyampaikan ya, memang siswanya ada salah satu yang tidak semangat, terus tidak, ya juga tidur di kelas, juga jarang mengerjakan tugas ya toh Pak Dodi? Ya, betul gitu Pak. Ya. Oh ya. Nah, apakah Pak Dodi sudah mencari tahu kira-kira sebabnya yang menyebabkan anak tersebut seperti itu Pak Dodi? Sudah Pak Gus. Bahkan barusan saya panggil siswanya tadi dan saya menanyakan penyebab mengapa dia tidak semangat, bahkan tertidur, bahkan berapa kali dia bolos di jam pelajaran saya, bahkan tidak mengerjakan. Begitu Pak Gus. Nah, lalu setelah Pak Dodi sudah manggil, ya tentu Pak Dodi sudah mengetahui penyebabnya apa sehingga anak tersebut melakukan hal itu. Ya, saya sempat melakukan observasi Pak Gus, bertanya langsung kepada siswa tersebut. Ternyata anak tersebut memang tidak menyukai pelajaran pendidikan Pancasila, karena bosan mendengarkan materi yang saya berikan. Apalagi menurut dia, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, sehingga membuat anak tersebut malas mengerjakan dan mengikuti pelajaran saya dengan baik. Itu Pak Gus, berdasarkan pengamatan saya. Nah, lalu setelahnya ya Pak Dodi, observasi sudah Pak Dodi lakukan dan bertanya sudah dilakukan, ya tak? Nah, mengapa siswa itu tidak begitu suka dengan pelajaran pendidikan Pancasila? Nah, kira-kira seperti apa ya kondisi yang Pak Dodi harapkan ya, dari siswa tersebut? Baik Pak Gus, tentu saja saya mengharap murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dengan baik, seperti halnya murid-murid yang lain Pak Gus. Seperti itu. Ya, kalau begitu Pak Dodi, ada yang bisa Pak Dodi lakukan ya. Ya kira-kira
apa ya Pak Dodi yang akan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya Pak Dodi? Jadi berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan tadi, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga siswa tersebut tidak begitu semangat, bahkan tertidur, bahkan pernah bolos, dan bahkan tidak mengerjakan sama sekali tugas dari saya. Maka dari itu, untuk kedepannya akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak atau kebutuhan siswa. Kemudian saya akan coba juga membuat variasi gaya mengajar yang menarik dan mempelajarinya dengan baik, bahkan mempraktekkan ice breaking yang menarik dan mempelajari, serta memilih media pembelajaran yang ada, sehingga harapan saya ke depan nanti anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi, berminat untuk belajar bersama saya dengan baik. Begitu Pak Agus, saya kira. Apakah dengan metode yang Pak Dodi pikirkan tadi pernah berhasil, Pak? Pernah, Pak. Pernah juga yang berhasil. Jadi saya masih ingat ketika itu saya memberikan metode ice breaking dengan mengajak siswa fokus konsentrasi sebelum memulai pelajaran. Biasanya saya menggunakan ice breaking musik dan gerakan. Pak bilang atau pakai angka dan gerakan dan seterusnya, Pak. Kemudian saya juga menanyakan kondisi anak dan melakukan tanya jawab. Setelah itu membentuk kelompok diskusi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dan hasilnya seluruhnya siswa terlibat, Pak Gus, dengan pembelajaran yang saya lakukan. Dan semuanya terlibat dengan senang dan semangat. Begitu Pak Gus. Mantap Pak, mantap. Ya berarti jika kita skor Pak Dodi ya, dengan pembelajaran yang sudah Pak Dodi lakukan berhasil, maka jika diskor antara skor 1 sampai dengan 10, Pak Dodi berani memberi skor terhadap ketercapaiannya pembelajaran dengan metode tersebut berapa ya Pak Dodi? Baik Pak Gus, saya berani memberi skor atau peringkat antara 8 sampai 9 Pak Gus. Baiklah. Ya, bagus Pak itu. Nah, selanjutnya ya, apa saja rencana yang akan Pak Dodi lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang diambil agar pembelajaran Pak Dodi itu sesuai dengan harapan yang dicapai, Pak? Baik, saya kira segera menerapkan metode ice breaking, Pak, dengan mengajak siswa fokus, konsentrasi sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saya juga akan menanyakan kondisi anak, kemudian melakukan tanya jawab. Setelah itu membentuk kelompok diskusi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Agus, selain itu juga saya akan mengikuti komunitas belajar atau yang lainnya berkaitan dengan informasi bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Begitu Pak Gus? Iya, baiklah Pak Dodi. Nah, terus siapa yang Pak Dodi nanti ajak untuk membantu untuk melaksanakan rencana yang Pak Dodi sudah buat tadi?
Yang jelas nanti yang bisa membantu untuk menyusun rencana ini, yang pertama adalah kepala sekolah. Kemudian saya nanti juga memohon bantuan kepada rekan sejawat, dan tidak lupa saya juga mau berkomunikasi kepada wali murid atau orang tua siswa. Itu bagus. Iya, bagus Pak. Selain itu Pak Dodi membutuhkan dukungan dari mana saja, kalau boleh tahu? Yang jelas nanti saya kira sementara cukup bagus. Jadi sudah mendapat dukungan yang lain. Jadi secara moral sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan guru lain. Tentu saja juga dilengkapi dengan fasilitas yang cukup dari sekolahan. Mungkin hanya dari diri saya sendiri yang butuh untuk konsisten bagus, serta komitmen yang baik untuk melakukan rencana tersebut. Betul Pak Dodi. Nah kemudian gini, tadi Pak Dodi menyinggung komitmen ya. Nah, komitmen apa Pak dari Pak Dodi ya yang dilakukan ya agar rencana tadi ya toh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan? Yang jelas bagus, saya akan selalu belajar dengan konsisten dan intensif, terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu secara intern maupun eksternal, agar pembelajaran di kelas yang saya lakukan dengan metode-metode dan gaya belajar yang bervariatif tentu saja dapat menarik siswa. Selain itu juga kehadiran saya dalam memberikan pengajaran pendidikan Pancasila sangat disukai dan dirindukan oleh siswa saya. Itu Pak Agus. Untuk itu Pak Dodi ya, komitmen yang tadi sudah disampaikan, kira-kira dukungan dari pihak-pihak lainnya apa ada hal yang perlu butuhkan juga Pak Dodi? Saya kira sudah cukup Pak Agus, karena selain dukungan moral dari kepala sekolah, dari teman-teman, tentu saja inilah sekaligus untuk bisa rekam, tapi terang rekam terbentak. Itu butuh waktu Pak, itu bisa 1 jam, 2 jam, tapi itu nanti baru masuk di Drive. Betul ya, itu bisa 1 jam, 2 jam berikutnya. Jadi tunggu aja, di Drive kita apa di Drive hasilnya? Di Drive masing-masing. Oke. Iya Pak, siap Pak. Moga Pak Dodi. Saya ulangi Pak Agus. Ya. Ya mohon maaf tadi Pak Agus. Ya. Jadi saya kira saya merasa cukup bagus karena selain dukungan moral dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman rekan sejawat itu sudah sangat cukup, termasuk dibantu dengan sarana dan prasarana yang ada. Mungkin dari saya sendiri Pak Agus, mungkin saya harus membuat suatu komitmen konsisten sehingga komitmen yang sudah saya bangun ini bisa sesuai dengan rencana sehingga bisa saya lakukan di kelas. Begitu Pak Agus. Bagus. Nah, begini Pak Dodi, Pak Dodi tadi sudah menyampaikan ya. Dan semoga rencana Pak Dodi berhasil ya, dengan lancar, harapannya sesuai dengan keinginan Pak Dodi. Dan selanjutnya, nah ini bagaimana perasaan Pak Dodi setelah Pak Dodi dapat bercerita ini panjang lebar dengan saya ini? Alhamdulillah Pak Agus. Oke. Perasaan saya setelah ngobrol, berbincang dengan Pak Agus, saya merasa semangat lagi Pak
sebagai pendidik karena ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Pak Agus. Alhamdulillah, baik Pak Dodi. Syukurlah kalau begitu ya Pak Dodi ya. Nah terus Ya, ada hal lain Pak Dodi dari yang tadi kita bicarakan mungkin? Saya kira tidak ada, Pak Agus. Saya terima kasih karena Pak Agus bisa mendengarkan dan menyemangati saya, serta meluangkan waktunya, Pak Agus, sehingga kita bisa melakukan perbincangan ini, ngobrol. Terima kasih banyak, Pak Agus. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Dodi, dan untuk selanjutnya semoga kita nanti akan bisa berbincang-bincang lebih enjoy lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa ya Pak Dodi ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Agus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik. Ini berkat doa panjenengan Pak Dodi. Lama tidak ketemu ya kita ya. Ya Pak Agus. Pak Dodi, ini saya beberapa hari ini risau, ini pikiran saya gelisah. Saya pas tadi jalan ini teringat panjenengan, ternyata ketemu. Boleh enggak Pak Dodi mengganggu waktunya untuk kita berbincang-bincang sebentar saja Pak Dodi? Boleh Pak Agus. Kebetulan saya juga sudah santai. Kira-kira ngomong apa ya Pak? Kok kelihatannya penting banget? Ya, dibilang penting itu ya memang penting Pak, ini alhamdulillah. Karena saya ingin mencurahkan hati Pak kaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Ini tentang salah satu siswa saya Pak Dodi. Oh ya, mungkin nanti apa yang diharapkan Pak Agus dari percakapan atau perbincangan kita hari ini Pak Agus? Nah, begini Pak Dodi ya, saya cerita ya, mulai ya Pak Dodi ya. Boleh, monggo Pak Agus. Begini, lusa itu saya kan mengajar di kelas 10 Pak Dodi. Nah, kemudian sebelumnya malamnya itu kan rencana pagi itu akan saya ajarkan apa kan saya kirim melalui chat WA. Nah, ternyata ada salah satu anak yang kurang memperhatikan, dan anak tersebut selalu membuat gaduh, membuat suasana kacau dengan menggoda temannya, selometan. Kadang-kadang juga dia seringkali berdiri, menghampiri temannya, kembali lagi, dan juga nakalnya yang lain itu tidak mengerjakan tugas Pak Dodi. Begitu ya Pak. Terus iya. Pak Agus, berarti siswa itu memang kelihatan nakal banget ya? Sangat super, bahkan guru-guru yang lain itu Pak Dodi sudah nggak sanggup, bahkan wali kelasnya pun itu sudah angkat tangan kalau dengan anak itu. Itu. Oh iya. Pak Agus, apakah Pak Agus sudah mencari informasi atau mungkin sebabnya kenapa anak itu melakukan hal sedemikian rupa, Pak? Begini Pak Dodi, kalau itu kan memang harus kita lakukan Pak Dodi selaku kita sebagai guru, karena kita menginginkan bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Zaman saat ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan kita itu adalah mengarah, menuntun, dan kita sebagai among siswa kita untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia, kemudian nantinya bisa kembali di masyarakat sesuai dengan harapan yang baik. Tentu kita sebagai guru Pak ya. Jadi saya sudah berusaha Pak, sebagai guru yang baik. Saya bertanya kepada siswa-siswa teman-temannya, termasuk hari ini tadi Pak saya panggil,
khusus Pak saya panggil. Kemudian saya bicara dari hati ke hati, kadang ya saya ingin cari tahu apa masalahnya anak tersebut. Nah, setelahnya saya jadi tahu Pak, karena dia menyampaikan bahwa pada saat saya ngajar itu dibilang saya tidak menarik gitu loh. Ya, tidak menariknya dari hal apa? Saya datang, kemudian saya langsung menjelaskan, setelah itu memberi tugas gitu Pak Dodi. Sehingga membuat si anak ini merasa ya agak sedikit apa ya, kekecewaan ada, rasa jengkel ada, sehingga bikin ulah gitu loh Pak Dodi. Pak Dodi. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Pak Agus terhadap perilaku siswa tersebut? Dan harapan pada kedepannya bagaimana dalam permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Agus? Ini Pak Dodi, saya pernah Pak Dodi ya, dulu saya di dalam melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan suatu metode, katakanlah metode diskusi kelompok Pak. Jadi kemudian dengan menggunakan saat pembelajaran yang diferensiasi, ya model pembelajaran diferensiasi, kenal tuh ya Pak Dedi? Nah, yang ada konten, ada proses, ya toh? Kemudian produk. Nah, kemudian saya kadang-kadang sebelum mulai itu saya pakai is breaking dulu Pak Dodi. Jadi tidak tahu Pak, mungkin saya kemarin kok tidak pakai itu, saya jadi sekarang jadi menyesal Pak Dodi. Jadi metode-metode itu hampir saya lupakan, sehingga di saat saya menghadapi masalah itu, saya berpikir ini Pak Dodi, apa ya mungkin karena seperti itu ya murid saya melakukan seperti itu. Pak Dodi? Nah, kalau begitu bagus, apakah ada rencana khusus yang bisa dilakukan Pak Agus untuk mengatasi perilaku yang tidak baik dari siswa tersebut Pak Agus? Ya jelas Pak Dodi, saya sendiri ya merasa tidak enak juga sebagai guru, maka saya harus segera merubah Pak Dodi. Saya akan melakukan yang tadi saya sampaikan itu, saya ulangi kembali. Saya akan mengajar di kelas dengan suatu rencana yang baik, ya kembali pada suatu metode ya tadi yang saya katakan tadi Pak Dodi ya, metode diskusi kelompok, model pembelajaran diferensiasi, ada konten, ada proses, ada produk, dan kemudian anak-anak kita buat enjoy, menarik, kita ajak untuk fokus, konsentrasi dengan kita melakukan ice breaking dengan bervariasi. Dan saya juga ribet sedikit, tidak masalah Pak Dodi, saya nanti akan membuat suatu link Google Drive untuk pengumpulan tugas-tugasnya itu Pak Dodi. Dan insya Allah dulu pernah berhasil kok Pak Dodi, insya Allah ya, saya ingat. Ya Pak Agus, baik. Ide Pak Agus luar biasa Pak Agus. Ya. Terus rencananya Pak Agus ke depan akan melakukan seperti itu ya Pak Agus di setiap kelas yang diampu oleh Pak Agus ya? Ya jelas Pak Dodi, ini harus segera ini secepatnya agar tidak terjadi masalah yang sama. Siswa saya tidak mau peduli, tidak menarik menurut dia atas semua pelajaran yang saya berikan gitu Pak Dodi. Ya, good, luar biasa Pak Agus. Iya. Kalau boleh tahu Pak Agus, seberapa tingkat
keberhasilan metode yang Pak Agus berikan? Kira-kira kalau di rating itu 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Pak Agus? Saya berani Pak Dodi karena saya sudah membuktikan dulu itu saya menerapkan pembelajaran ini dan ternyata hasilnya luar biasa Pak Dodi. Saya juga punya arsip dari pekerjaan-pekerjaan siswa, ada yang hasilnya saya unggah di YouTube, ya toh. Saya berani Pak Dodi, ratingnya 89 saya berani Pak Dodi, Allah. Wah, luar biasa Pak Agus, luar biasa. Baik sekali Pak Agus. Menurut Pak Agus, agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik rencananya, adakah kira-kira di sekeliling Pak Agus yang bisa membantu Pak Agus agar semua rencana Pak Agus itu bisa terlaksana dengan baik Pak Agus? Jelas ada Pak Dodi, jelas ada. Yang pertama memang saya siswa Pak Dodi ya, jelas siswa. Yang kedua guru ya, guru. Yang ketiga mungkin wali kelas Pak ya. Kemudian juga Waka, terus guru BPPK, dan tentu Bapak Kepala Sekolah Pak Dodi. Ya. Ya. Dan dukungan-dukungan yang lain ya insya Allah nanti bisa kita sampaikan ya, tentu kepada yang non kependidikan, insya Allah saya juga akan sampaikan itu tentang rencana saya ini Pak Dodi ya. Ya. Berapa lama Pak Gus kira-kira untuk bisa melaksanakan rencana yang dilakukan atau direncanakan oleh Pak Agus? Ya ini tentu saja ya secepatnya Pak Dodi ya, karena ya saya tidak mau ini nanti menular pada siswa-siswa yang lain Pak Dodi. Ya segera ini insya Allah saya mungkin 1, 2, 3 hari ini lah Pak Dodi, karena saya semuanya sudah ada kok ya, arsip-arsip, kemudian pokoknya ada lah Pak Dodi ya, bahan-bahannya itu sudah saya simpan dalam Google Drive saya ya. Ya baik, lebih cepat, lebih bagus. Amin, amin. Oh ya Pak Agus. Ya. Kemudian Pak Agus mungkin bisa memberikan komitmen apa Pak Agus? Apa yang menjadi komitmen Pak Agus agar rencana ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan harapan sesuai harapan dari Pak Agus sendiri? Jadi kalau bicara tentang komitmen ya Pak Dodi ya, memang kita itu sebagai guru harus mempunyai inovasi, mempunyai keinginan yang tinggi Pak Dodi. Selain itu juga tidak mau untuk berhenti belajar, ya terus belajar sampai kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harapkan. Jadi ya komitmen saya ya secara individu saya akan terus mengembangkan metode pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak saya dengan memakai model pembelajaran yang bervariasi, kemudian interaktif, kemudian juga gaya belajar siswa yang harus saya ketahui sejak awal. Dan selain itu lebih pentingnya kita mindfulness Pak Dodi ya, kita harus melihat situasi kondisi di mana kalau murid kita saat di kelas kurang bisa konsentrasi, kita stop dulu, kita ajak untuk bisa membangun kesadaran penuhnya lagi. Dan selain itu secara intern saya juga harus selalu membaca referensi-referensi dari baik itu buku atau teman-teman kita sharing dan lain sebagainya, termasuk kita juga minta pendapat dari mungkin ya yang lebih kompeten dari hal ini, bisa kepada Wakasek, bisa kepada kepala sekolah, atau juga kepada teman-teman kita yang sudah berhasil di luar sana Pak Dodi. Dan
secara ekstern Pak Dodi, saya mungkin harus mengikuti ya kegiatan, misalnya ya musyawarah guru mata pelajaran Pak Dodi tingkat kota, kabupaten, atau bahkan yang lain itu kita juga komunitas di PMM kita Pak Dodi itu secara ekstern, dan kita ikut grup-grup WA, dan alhamdulillah Pak Dodi grup-grup WA banyak Pak Dodi, ada yang dari komunitas Kalimantan, ada yang dari komunitas nasional AGGPI ya, juga saya punya grup lagi, grup PPKN ya, terus grup P3, banyak Pak Dodi. Insya Allah itu harus kita bangun komitmen saya. Dan satu hal yang penting Pak Dodi, komitmen saya adalah harus bekerja dengan tulus dan ikhlas Pak Dodi. Ya, setuju saya Pak Agus. Mudah-mudahan rencana Pak Agus berhasil sesuai dengan harapannya Pak Agus. Amin, amin Pak Dodi, doakan aja ya Pak Dodi ya. Siap Pak Agus. Nah, sekarang bagaimana Pak Agus perasaannya setelah kita berbincang-bincang singkat hari ini Pak Agus? Ya, saya sedikit merasa sangat termotivasi Pak Dodi. Hati saya merasa senang, merasa saya menemukan sesuatu hal yang hidup kembali Pak Dodi, karena sebelumnya tadi saya bingung harus seperti apa. Ternyata dengan pertemuan Pak Dodi dengan saya secara nggak sengaja tadi membuka hati dan pikiran saya untuk mewujudkan impian yang selama ini saya terus ingin capai. Impian kita, mimpi misalnya kita kalau nggak hadir di kelas Pak Dodi ya, kita dinanti-nantikan, dirindukan oleh anak kita, dan kita selamanya ingin dikatakan baik di depan mereka, anak-anak kita Pak Dodi. Lega Pak Dodi, lega. Baik, alhamdulillah Pak Agus. Kalau itu Pak Agus. Terus apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Agus? Ya, mungkin untuk saya dan Pak Dodi, kita harus selalu punya komitmen, punya suatu konsistensi, ya, kemudian semacam kesungguhan ya, dan keyakinan bahwa kita sebagai guru tentu mempunyai hal yang sebagai tujuan pendidikan kita itu Pak Dodi ya, mewujudkan anak-anak kita yang betul-betul selamat, bahagia ya, baik sebagai pribadi, baik sebagai saat ini siswa, maupun nanti kembali pada sebagai anggota di masyarakat Pak Dodi. Dan tentu kalau kita melihat anak kita sukses, kita ikut bahagia juga Pak Dodi. Gitu. Ya, sama Pak Gus. Hari ini saya juga merasa senang bisa mendengar cerita dari Pak Agus, apa yang menjadi keluh kesahnya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi Pak Gus, kita bisa silaturahim lagi, dan saya kira cukup Pak Gus. Sementara cukup nggih Pak Gus. Ya, saya kira Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya, nanti saya minta tolong lagi ya Pak Dodi. Sehat selalu Pak Dodi. Ya Pak Gus, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.